Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar Sungkowo. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bantul, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 tahap 2, program studi seni budaya di Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2400113926217073. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bantul dengan materi mendesain ragam hias berdasarkan objek yang ada di lingkungan sekitar. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kali ini, silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Mas Salman, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma akhrijni min dhulumatil jahli ila nuril fahmi bi nuril hidayah wa yassir kullal asir wa tammim bil khair. Amin. Terima kasih Mas Salman, silahkan kembali. Oke, kita cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Semua hadir ya? Alhamdulillah. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ragam hias. Masih ingat apa itu ragam hias, Mbak Rahma? Gambaran atau hiasan. Dari kata ragam hias saja udah kelihatan bahwa ragam hias adalah gambaran yang berupa hiasan, ya kan? Tapi secara bahasa sendiri, ragam hias itu berasal dari kata ornamen. Ornamen itu nek biyen zamane Yunani, kadang semua ilmu pengetahuan itu dari kata-kata bahasa Yunani, ya kan? Dari bahasa Yunani itu dari kata ornare yang artinya menghias, makanya menjadi ragam hias. Oke, untuk hari ini tujuan kita belajar ragam hias, yang pertama kita akan mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia, karena di Indonesia itu negara yang kaya akan seni dan budayanya. Apalagi kita di Jogja. Jogja kita terkenal dengan batik Parang, batik Kawung. Yang mungkin kita tahu itu batik Kawung, tapi ide dasarnya apa, motif jenisnya apa, dan lain sebagainya mungkin kita belum terlalu mendalami. Kemudian yang kedua, kita bisa mengeksplorasi bentuk-bentuk flora dan fauna menjadi bentuk gambar ragam hias. Nanti kita akan bahas tentang gambar realis dan gambar dekoratif, karena gambar ragam hias itu hubungannya dengan dekorasi atau dekoratif. Gambar yang diubah bentuknya
menjadi gambar yang lebih indah atau yang lebih bisa menjadi hiasan. Yang ketiga, kita akan mengkomunikasikan hasil karya yang kalian buat, baik berupa produknya, nanti kalian menggambar, berarti nanti akan menghasilkan produk. Kemudian dari produk itu kalian analisis kesulitannya apa, kemudian solusi yang kalian lakukan apa. Misalnya Pak sulit mewarnai, nanti solusinya apa. Pak sulit mencari ide, nanti solusinya apa. Nanti tinggal pada prakteknya kita seperti apa. Oke, paham tujuan kali ini? Nah, ini keindahan ragam hias di Indonesia. Kita tahunya kalau ragam hias itu adalah batik, ya kan? Hiasan, motif itu kebanyakan batik, tapi motif itu bisa diterapkan pada media apapun. Contohnya yang pertama, yang paling atas, kayu. Caranya dengan cara apa, Mas Aslam? Kayu ini diapain kok bisa ada gambar ragam hiasnya? Diukir. Diukir tentu menggunakan alat ukir, ya kan? Terus yang bawah, ini sama tekniknya. Apa tadi? Diukir, tapi medianya berbeda. Apa medianya? Batu. Nah, di Indonesia sendiri seperti yang sudah saya katakan, kekayaan kita itu melimpah. Salah satunya ini, burung rangkong atau burung yang berasal dari Kalimantan. Burung rangkong dari Kalimantan. Burung ini sebagai hewan endemik yang ada di sana. Di sini kita nggak menemukan burung rangkong, makanya burung rangkong ini menjadi identitasnya Kalimantan atau suku mana kalau Kalimantan? Dayak, suku Dayak. Makanya dari burung itu kemudian diubah menjadi gambar yang lebih dekoratif, gambar yang lebih seperti hiasan yang nanti bisa dipakai untuk menghias apapun. Secara umum, ragam hias adalah, coba dibaca Mas Oksa, dibaca Mas Oksa. Yang kedua, ragam hias adalah susunan pola hias yang memakan motif hias dengan banyak potong terbentuk dan suatu potongan juga menghasilkan bentukan hias. Oke, susunan pola hias yang diatur sedemikian rupa sehingga membentuk pola yang indah. Jadi kalau kalian perhatikan, batik itu sebenarnya susunan dari pola-pola yang sama. Oke. Yang kedua, ada fungsi. Yang pertama, hiasan. Tentu saja ragam hias itu sebagai hiasan. Hiasan pada apa? Banyak. Ngelambi, rumah, pintu, lemari. Itu biasanya untuk menghias. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengisi kekosongan. Biasanya nang masjid-masjid itu kalau ada bagian-bagian yang kosong itu diisi ornamen-ornamen atau kaligrafi. Ya. Terus yang ketiga sebagai simbolis, terutama di ragam hias tradisional. Yang keempat sebagai nilai ekonomis. Kain yang sudah kalian gambar, kalian beri batik, kalian lukis, kayu yang sudah diukir, itu akan menambah nilai ekonomis. Yang selanjutnya motifnya. Jenis motif ada berapa? 4. 1. Fauna. Fauna adalah hewan. Flora, geometris, garis-garis atau bidang. Figuratif. Oke. Nah, sekarang kita coba ice break dulu ya. Semuanya berdiri. Ice breaking dulu, Mas. Menghadap ke temannya masing-masing. Nanti tangan kanan kalian di atas tangan kirinya temennya. Tangan kanan sing sebelah kanan kok nang dhuwure, sebelah kanan nang dhuwure. Oke, sudah. Nanti clue-nya adalah hitam dan hijau. Kalau hitam sing dhuwur namplek sing ngisor, hitam. Kalau hijau sebaliknya.
Kalau hijau yang bawah yang namplek, yang atas yang menghindar. Oke? Oke, kita coba dulu ya. Hitam. Ojo nganti kena. Kalian berusaha untuk menghindar. Kurang konsentrasi, konsentrasi lagi. Hitam. Masih ada yang kena. Hijau. Wah. Dua kali lagi, akan cepat. Hitam. Hijau. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, setelah ini kita akan membagi kelompok. Kemarin sudah kita petakan kelompoknya sesuai dengan kemampuan kalian dalam mengolah teknik media menggambar. Beberapa kelompok, ada 6 kelompok: krayon 1, krayon 2, krayon 3, pensil warna 1, pensil warna 2, dan spidol warna 1. Silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ragam hias. Krayon 1 di sebelah sini ya, mejanya disatukan mejanya. Krayon 2, krayon 3, pensil warna 1, pensil warna 1, pensil warna 2 di sebelah sini, dan pensil spidol warna 1 di sini. Dan 6 kelompok. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat LKPD. Oke, yang pertama kita akan mengidentifikasi jenis motif. Ada 4 motif tradisional di situ ya. Jika kalian perhatikan pada lembar LKPD-nya, ada 4 jenis ragam hias tradisional. Kalian analisis berdasarkan jenis motif. Yang kedua asal daerahnya. Yang ketiga adalah objek dasarnya. Silakan. Jenisnya yang tadi, yang flora, fauna. Ada yang masih ditanyakan tadi, jenis motif ini sing kepiye yang tadi yang 4 kita bahas. Flora, fauna, geometris atau figuratif. Objek dasar itu bentuk dasarnya apa? Inspirasi idenya bentuknya apa? Sekarang kita akan bahas bareng-bareng ya. Yang gambar pertama. Saya minta nanti dari kelompok krayon 3 silakan membacakan hasil diskusinya. Jenis motifnya apa? Yang keras ya. Fauna, benar atau salah? Benar. Asal daerah dari mana? Papua. Benar atau salah? Nah. Yang ketiga, objek dasarnya apa? Burung spesifik. Cendrawasih. Tepuk tangan untuk krayon 3. Ada yang berbeda kelompok yang lain? Gak ada? Oke, luar biasa kalian. Yang kedua, saya minta dari spidol warna 1. Yang kedua, jenis motifnya geometris. Benar atau salah? Benar atau salah yang lain? Nah, masing-masing kelompok silakan ditumpuk ke depan. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan mendesain. Tadi kita sudah lihat beberapa contoh ragam hias. Yang kedua kita akan membuat desainnya. Nah, desain ini nanti objeknya akan saya ambil dari benda-benda yang ada di sekolahan ini, karena kita kemarin habis sekolah penilaian adiwiyata ya. Kita kemarin nanam jambu Jamaika, kemudian kita nanam singkong, kemudian kita nanam lidah buaya, maka kita sudah
sampai mendapatkan atau membuat produk nata de apa itu? Nata de aloe vera atau minuman yang dibuat dari lidah buaya. Kemudian kita kemarin sudah ngiku iwak nila dengan program Kalenku Selokan. Selokanku kolamku. Balik ya tadi ya. Terus ada lagi bunga Kamboja di gedung barat. Nah itu sebagai inspirasi kita untuk membuat karya. Nah objek-objek ini nanti kita akan undi ya. Kita akan undi. Nanti kalian akan buat bentuk hiasannya. Kalian nanti akan sesuai dengan undian kita yang sudah dibuat. Oke, yang pertama adalah kelompok krayon 1 tentunya. Mau maju silakan Mas, maju. Nanti mencet biar sing muter we. Yuk, krayon 1. Yang milih krayon 1 sendiri. Diklikin. Krayon 1 dapat lidah buaya. Tepuk tangan. Ya Mas. Krayon 2 dapat ikan nila. Spidol warna 1 dapat daun singkong. Ini Mas. Krayon 3 dapat bunga Kamboja. Silakan. Oke, tersisa 2 perwakilan dari pensil warna 2 dan pensil warna 1 maju. Sweet ya. Hah? Ini ya, mau milih yang mana? Mau jambu. Yang menang jambu Jamaika ya. Oke, silakan Sweet. Oke. Pemenangnya Mas Fauzi dari kelompok pensil warna 1 jambu Jamaika. Yang pensil warna 2 capung. Oke. Sebelumnya kalian perhatikan depan dulu ya, perhatikan depan. Ini namanya gambar dekorasi atau gambar dekoratif. Dari yang tadinya realis, ini namanya realis. Realis itu gambar yang sesuai dengan kenyataan. Diubah menjadi gambar dekoratif, gambar yang lebih fokus pada keindahan visual. Ini tetap berbentuk kupu-kupu, tetapi ada unsur-unsur penambahan atau pengurangan yang dia menjadi lebih dekoratif, lebih seperti hiasan, lebih indah atau lebih estetik. Oke, contoh ya, contoh nanti salah satu dari kalian silakan untuk menambahkan ya. Misalkan ini adalah daun yang panjang. Satu anak silakan boleh mengubahnya menjadi bentuk dekoratif. Mas Faisa, nggak ada ya? Salman, silakan ubah daun ini menjadi bentuk yang lebih dekoratif. Boleh melungker, boleh lurus, tapi tidak boleh sama. Karakternya tidak boleh hilang. Tambahi isian Mas, tambahi isian. Sudah? Oke, beri itu close tangan. Oke. Mas Salman mengubah daun ini menjadi lebih dekoratif dan lebih indah. Ini bisa kita tambahkan isian-isian, misalkan garis-garis ataupun titik-titik. Nanti kalau menggunakan pewarna bisa menggunakan warna-warna. Ini namanya gambar dekoratif. Oke, silahkan dieksekusi sesuai dengan objek yang sudah kalian dapatkan.
Disketsa dulu menggunakan pensil, kemudian ditebalkan dengan spidol dan diwarnai dengan media yang sudah kalian pilih. Nanti ditambahi unsur-unsur dekoratifnya ya. Itu masih hampir realis. Oh ya bintang laut bro. Angin yang ini ya. Ini kan bintang laut banget loh. Ini kamu ini tahu yang itu. Bentuknya seperti ini nggak apa-apa, cuman karakter daunnya kayak gini itu ikut ini. Itu kan kayak bodong. Kalau kayak gini nanti kayak bintang laut. Pensil warna 1. Kelompok pensil warna 1 sudah siap. Oke, sudah ya. Silakan ke depan untuk presentasi. Yuk. Silakan Mas. Dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperlihatkan. Oke, yang pertama jenis motifnya flora. Karena dia jambu Jamaika, maka dia adalah flora. Oke, terus oke, medianya tadi ada pensil warna, spidol, garis penghapus. Oke, kesulitannya adalah kesulitan mengubah bentuknya. Solusinya diskusi. Kan maksudnya kan biar bentuk kamu kapan? Oh iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok pensil warna 1. Terima kasih, silakan kembali ini diterangkan saya. Kelompok krayon 2, silakan. Oke, yang lain silakan perhatikan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok krayon 2. Kalau kita lihat tadi katanya ini kombinasi ya antara motif flora, fauna, dan geometris. Ekornya itu membentuk daun ya, ekor dan siripnya membentuk daun. Kemudian di sisi-sisinya itu dibuat
geometris menarik dan ini cukup kreatif. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih kelompok Krayon 2. Silakan. Waalaikumsalam. Keren. Untuk kelompok yang belum, karena waktu sudah habis, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, kelompok yang belum kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Kemudian nanti dari salah satu kalian menyampaikan refleksinya terkait dengan pembelajaran ragam hias hari ini. Tadi kita sudah belajar ragam hias. Ragam hias itu tadi ornare, dari kata ornare artinya apa? Yang keras? Biasa. Ada 4 jenis ragam hias. 1 flora, 2 3 geometris, 4 figuratif. Nah, hari ini kita tadi sudah mendesain ragam hias. Silakan Mbak Selo menyampaikan refleksinya hari ini, bagaimana perasaannya, manfaatnya belajar ragam hias. Silakan di depan. Oke, di sini. Ya. Gimana perasaannya setelah belajar ragam hias? Oke, dari belajar ragam hias kita tadi sudah mengenal kelompok spidol 1. Tolong perhatikan Pak. Kita bisa mengenal kekayaan ragam hias atau ragam budaya yang ada di Nusantara. Ada dari Kalimantan, dari Papua, dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Yang kedua, manfaatnya apa kira-kira kita belajar ini? Manfaatnya setelah belajar ragam hias ini, saya dapat membuat desain yang unik dan dapat diterapkan. Oke, dari teman-teman untuk Mbak Selo. Silakan duduk kembali. Dengan mendesain kita bisa membuat gambar yang unik dan bisa untuk diterapkan di berbagai media. Contohnya baju ya, bisa dilukis atau bisa disablon, bisa di print juga. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Setelah ini kita tutup dengan berdoa kembali, Mas. Silakan Mas Salman untuk menutupnya kembali. Maju ke depan. Doa akhir belajar ya. A'udzu billahi Bismillah. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma inni astaudiuka wardutuhu ilayya inda hajati ilaihi ya rabbal alamin. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.